Bismillahirrahmanirrahim. Biokimia lipid. Tentang lipid. Belajar bersama-sama dengan segala kekurangan ilmu. Lemak atau lipid berasal dari kata lipos. Lipos adalah bahasa Yunani. Lemak merupakan senyawa biologis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Jadi, ada pelarut yang bersifat polar dan ada pelarut yang bersifat non-polar. Lemak ini bisa larut dalam pelarut organik yang non-polar. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak. Monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam persinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran. Lipid atau lemak, suatu yang biasanya ditakuti oleh orang-orang. Makanan berlemak biasanya dikatakan tidak bagus, bikin gendut. Sebenarnya ini adalah persepsi yang kurang tepat. Lipid umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada lipid yang berbentuk lemak atau fat, dan lipid yang berbentuk minyak atau oil. Perbedaannya adalah yang berbentuk lemak itu bentuknya solid atau padat, dan yang berbentuk minyak itu adalah bentuknya liquid atau cair. Salah satu dari 3 makromolekul yang dibutuhkan oleh tubuh adalah lipid ini. Untuk manfaat dari lipid itu adalah insulasi panas dan pelindung. Misal berenang di dalam laut dalam waktu 1 jam, orang lebih gemuk, lebih tahan karena berfungsi sebagai insulasi panas. Lipid lebih banyak dibakar untuk meningkatkan suhu tubuh. Kemudian sebagai pelindung, ketika misal kita jatuh dari tangga, terbentur tangga atau apapun itu, akan retak tulang kita kalau lipidnya sedikit. Nah, ini adalah fungsi dari lipid sebagai bantalan tubuh. Lipid dalam biokimia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada trigliserida, steroid, dan fosfolipid. Trigliserida dan fosfolipid bentuknya hampir sama. Yang paling beda itu adalah steroid. Lipid bukanlah polimer. Karbohidrat dan protein itu adalah polimer. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang trigliserida. Trigliserida dari kata pertama terdapat tri. Tri artinya adalah 3, berarti dia tersusun atas 3 asam lemak dan 1 gliserol. Kenapa harus terdapat 2 bentuk? Ada gliserol dan asam lemak. Karena sifatnya itu berlawanan. Kalau gliserol itu bersifat hidrofilik, sedangkan asam lemak itu hidrofobik. Hidrofilik itu adalah suka air, sedangkan hidrofobik tidak suka air. Jadi gliserol yang ini itu dia bersifat hidrofilik. Sedangkan yang asam lemak yang ini itu dia bersifat hidrofobik, tidak suka air. Kenapa ada sifat-sifat seperti ini? Karena misalnya ketika habis memakan gorengan,
dan kita cuci tangan pakai air, pasti susah untuk menghilangkan airnya. Karena minyak itu bersifat hidrofobik, dia tidak akan menyatu dengan air. Makanya kita harus pakai sabun untuk melarutkan lemaknya. Gliserol dan asam lemak ini akan menghasilkan yang namanya H2O. 3 atom H2O. H2O adalah air. Fosfolipid adalah bahan penyusun membran sel. Fosfolipid ada kata-kata fosfo yang itu adalah maksudnya fosfat dan lipid artinya lipid. Kemudian bilayer, bi itu artinya 2 dan layer itu adalah lapisan. Gliserol dan fosfat itu sifatnya hidrofilik. Dua asam lemak adalah hidrofobik. Oke, di sini trigliserida itu terdiri dari 3 rantai asam lemak. Namun untuk yang fosfolipid itu terdiri dari 2 rantai asam lemak. Nah, inti pentingnya adalah fosfolipid adalah seperti trigliserida. Jadi struktur dari fosfolipid itu seperti trigliserida. Akan tetapi satu rantainya itu diganti dengan fosfat. Satu rantai ini diganti dengan fosfat. Lemak itu biasanya dibagi menjadi dua, ada yang saturated dan unsaturated. Oke. Steroid biasanya dipakai untuk hormon. Komponen hormon utamanya adalah protein atau steroid. Oke, ini adalah salah satu bentuk dari estrogen dan ini adalah testosteron. Oke. Estrogen biasanya dikatakan hanya dimiliki oleh perempuan, padahal sebenarnya itu adalah persepsi yang salah. Yang benar adalah estrogen juga dimiliki oleh pria, akan tetapi jumlah pada perempuan itu juga banyak. Begitu pula dengan testosteron. Testosteron juga dimiliki oleh perempuan, akan tetapi jumlah testosteron pada pria itu lebih banyak daripada perempuan. Kemudian ini kolesterol. Kolesterol ini berfungsi sebagai stabilitas membran. Oke, asam lemak ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Jenuh itu disebut dengan saturated, sedangkan yang tidak jenuh disebut dengan unsaturated. Arti jenuh itu bisa diartikan sebagai ruangan yang udah penuh ya, arti jenuh itu. Misal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya ada satu titik yang mau masuk nih, cuman udah nggak bisa karena udah penuh. Itu artinya adalah sudah jenuh. Misalnya ini ada sebuah rantai karbon di sini. Nah, ini ada satu hal yang mau masuk, tapi udah nggak bisa karena semua atom C di sini sudah mengikat atom H. Makanya atom H ini sudah tidak bisa masuk. Nah, ini coba kita hitung. Ini C sudah mengikat 4, kemudian di sini sudah mengikat 4, rantainya ada 4, rantainya ada 4, rantainya ada 4. Jadi sudah penuh. Dan H yang ini tidak bisa masuk ke atom C ini. Itu artinya adalah asam lemak jenuh. Misalnya ada sebuah daging ikan, terus misalnya ada daging babi, atau kambing lah, atau sapi lah.
Pertanyaannya, dari kedua daging tersebut lebih sehat yang mana? Pastinya lebih sehat yang ikan, karena kebanyakan ikan mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan babi atau sapi atau kambing itu mengandung asam lemak yang jenuh. Oke, asam lemak jenuh itu ikatannya tunggal, sedangkan asam lemak tidak jenuh itu ikatannya ganda. Kembali lagi ke topik, kenapa ikatan ganda lebih sehat? Karena ikatan ganda lebih mudah diputus untuk dicerna. Misal ada omega 3. Oke, kita lanjut ya. Misal ada omega 3, omega 9. Nah, itu sekarang kan lagi tren atau sering kita dengar istilah-istilah omega 3 di iklan-iklan, tepatnya pada produk makanan. Nah, pertanyaannya, apakah kaitannya omega 3, omega 9, angka-angka itu dengan asam lemak ini? Kaitannya adalah angka 3 itu termasuk adalah menunjukkan bahwa ikatan rangkapnya itu berada di atom C yang nomor 3. Sekian, terima kasih.